Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah dari kitab Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Mengapa hal ini harus disampaikan dengan nada yang penuh kasih sayang? Tujuannya adalah pasti, karena nasihat ini untuk memenangkan hati yang sedang marah, sedang panas membara terbakar oleh kebencian yang disulut oleh berbagai hasutan. Rasul Paulus mengungkapkan dirinya dengan bahasa yang menawan ini untuk memenangkan dan menggugah hati mereka. Apa saja yang mengembuskan kasih akan menenangkan aliran darah, meredakan badai, dan mendinginkan panas yang melampaui batas. Maukah engkau menenangkan seseorang saudaramu yang sedang sakit hati? Sapalah dia dengan sebutan saudaraku yang kekasih. Kata-kata yang lembut seperti itu, jika diucapkan dengan tepat, akan sangat manjur untuk menghalau amarah. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Artinya, kalau ada seseorang melakukan perbuatan jahat apapun kepadamu, janganlah ingin untuk berusaha membalas dengan kejahatan atau ketidaknyamanan yang sama kepadanya. Janganlah kamu menuntut pembalasan. Bukan berarti bahwa pemerintah dilarang untuk menegakkan keadilan bagi orang-orang yang menjadi korban kejahatan, atau pemerintah dilarang untuk membuat dan melaksanakan hukum yang adil terhadap para penjahat. Bukan. Namun yang dilarang adalah pembalasan pribadi yang bersumber dari amarah dan keinginan jahat seseorang. Hal ini memang pantas untuk dilarang, sebab kita akan dianggap sebagai hakim yang tidak berhak untuk menangani perkara kita sendiri. Bahkan hakim dalam mengadili orang yang berbuat salah bertindak atas dasar perasaan pribadi saja, dan bukan atas dasar kepedulian untuk menjaga kedamaian dan ketertiban umum, maka peradilan seperti ini, walaupun tampaknya sudah umum terjadi, tetap dianggap sebagai pembalasan pribadi. Hal ini sangat dilarang.
Kita tidak hanya dilarang untuk membalas dendam dengan tangan kita sendiri, tetapi juga dilarang untuk mengingini dan memiliki hasrat yang kuat supaya hukum yang dijatuhkan atas perkara kita dapat memuaskan kecenderungan hati kita untuk membalas dendam. Hal ini merupakan pelajaran yang sulit bagi sifat manusia yang sudah rusak. Karena itulah Rasul Paulus menambahkan yang pertama, berilah tempat kepada murka Allah, jangan kepada amarah kita. Sebab dengan memberi tempat kepada amarah kita berarti memberi tempat kepada iblis. Kita harus menolak, melumpuhkan, memadamkan, dan menekan hal ini. Jangan membalas marah dengan marah, tetapi lebih baik membalas dengan kasih. Kepada kita diminta oleh firman Tuhan, terimalah penghinaan dan kerugian, seperti batu yang jatuh diterima dalam tumpukan wol, sehingga batu itu tidak memantul kembali dan juga tidak bergerak lebih jauh lagi. Dengan demikian hal itu menjelaskan apa yang diajarkan oleh juru selamat kita. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Yang kedua, berikan tempat kepada murka Allah, karena Allah adalah Raja yang berdaulat, Hakim yang adil, dan hak untuk menyelesaikan penghakiman itu ada di dalam tangannya. Sebab Ia adalah Allah yang Maha Tahu. Ia sanggup menimbang semua tindakan di dalam keseimbangan yang sangat tepat. Dan sebagai Allah yang Maha Suci, Ia sangat membenci dosa dan tidak dapat tahan melihat ketidakadilan. Beberapa kekuasaan ini Ia percayakan ke dalam tangan hakim-hakim dunia ini. Itulah sebabnya hukum yang sah dalam pemerintah dijatuhkan dipandang sebagai perpanjangan pembalasan Allah. Ini adalah alasan yang baik mengapa kita tidak boleh melakukan pembalasan sendiri, tetapi berilah kesempatan bagi Tuhan untuk mengambil alih tahta penghakiman. Dan biarkan Dia saja yang berurusan dengan musuhmu. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab itu adalah pembalasan yang bodoh dan hanya pantas dilakukan oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Memang jika umat manusia ada dalam keadaan perang, pembalasan seperti itu memang cukup dapat diterima. Tetapi kita telah belajar bahwa Allah tidak berbuat seperti itu terhadap musuh-musuhnya. Kita juga belajar bahwa Kristus pun demikian, yang telah mati bagi kita ketika kita seterun. Karena itu kita dilarang melakukan pembalasan sebab yang pertama, kita tidak boleh melakukan pembalasan sendiri. Kita telah melangkahi singgasana Allah jika kita melakukan pembalasan dan merampas tugas yang menjadi hak Tuhan itu sendiri. Yang kedua, kita tidak perlu melakukan pembalasan sendiri, sebab Allah yang akan melakukannya.
Jika dengan penuh kerendahan hati kita menyerahkan perkara itu kepada Tuhan, Dia akan membalasnya untuk kita sepanjang ada alasan yang kuat atau adil untuk pembalasan itu. Lebih jauh lagi, kita tidak dapat menginginkannya. Aku tidak mendengar, sebab Engkau juga yang akan mendengar, ya Tuhan. Dan jika Allah yang mendengar, untuk apa kita mendengar? Yang ketiga, agama kita menuntut hal-hal yang lebih tinggi untuk kita dan mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka sedapat-dapatnya. Ini adalah suatu perintah yang khas dimiliki dalam kekristenan dan yang sangat dijunjung tinggi. Kasihilah musuhmu. Di sini kita diajar untuk menunjukkan kasih itu kepada musuh-musuh. Sebab dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, engkau pasti akan kehilangan dia. Lakukanlah yang baik, sebab musuhmu sekalipun akan menjadi sahabatmu. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.